Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati ibu-ibu hadirat jamaah Majelis Ta'lim Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini memiliki dua unsur, unsur rohani dan unsur jasmani. Kita kadang-kadang sebagai manusia tidak seimbang di dalam memperlakukan dua unsur ini, ibu-ibu sekalian. Kalau jasmani kita begitu memperhatikan baik-baik, kita lapar dikit makan, ibu-ibu sekalian. Kadang-kadang nggak lapar juga makan, ibu-ibu sekalian. Kemudian tiap hari kita mandi 2 kali sehari. Gak cukup dengan mandi, kita berdandan, pakai make up yang mahal-mahal, bajunya juga yang bagus-bagus, ibu-ibu sekalian. Dan itu perhatian kita luar biasa untuk jasmani. Kadang-kadang kita lupa ada satu lagi yang tidak kita perhatikan, yaitu rohani kita, ibu-ibu sekalian. Kalau jasmani butuh dibersihkan, rohani butuh dibersihkan. Kalau jasmani butuh makan, rohani butuh makan, ibu-ibu sekalian. Kalau jasmani perlu diperhatikan tiap hari, rohani pun perlu diperhatikan setiap hari. Kalau tidak diperhatikan, ya kita nggak bahagia, Bu. Kok duitnya banyak, rumahnya kaya, kemudian mau apa-apa cukup, kok tetap tidak bahagia? Karena rohaninya tidak diperhatikan, ibu-ibu sekalian. Jadi manusia itu memiliki dua unsur, jasmani dan rohani. Makanan rohani apa, ibu-ibu sekalian? Ilmu, majelis taklim. Nah, majelis taklim ini adalah makanan rohani kita, ibu sekalian. Tiap hari dengerin musik, tiap hari nonton film, ngaji nggak sempet, ibu-ibu sekalian. Nah, ini penyebab rohani kita menderita, ibu-ibu sekalian. Kalau kita nggak sempet di majelis taklim, kan di YouTube ada, minimal dengerin pengajian saya di YouTube. Promosi, ya nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa. Ustadz-ustadz lain juga banyak, ibu sekalian. Dengarkan bacaan Al-Quran, ibu sekalian. Kita itu sekarang mau pinter, nggak perlu sekolah bisa, Bu. Mau apapun caranya ada, ibu sekalian, di HP kita, Bu. Jadi kita itu mau pinter, mau jadi qori'ah yang suaranya merdu, tinggal pelajari. Mau pinter bahasa Inggris, tinggal pelajari. Di YouTube ada, di internet ada, ibu sekalian. Mau apa saja, kita itu sangat mudah, ibu sekalian. Maka gunakan HP kita untuk hal-hal yang positif, ibu-ibu sekalian. Mulai dari kita
menggunakan HP kita untuk hal-hal yang positif, ibu-ibu sekalian. Kalau rohani kita tidak kita perhatikan, maka menyebabkan kita tidak bahagia, ibu-ibu sekalian. Mengobati rohani kita yaitu dengan hadir di majelis taklim, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan berusaha sholat dengan khusyuk, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotori hatinya dengan perbuatan dosa. Jadi orang yang beruntung, kata Allah, orang yang hatinya terus-menerus dibersihkan. Orang yang rugi, orang yang gak sempat memperhatikan hatinya sehingga hatinya kotor dibiarkan begitu saja, ibu-ibu sekalian. Maka itulah orang yang akan rugi, ibu-ibu sekalian. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan hatinya, wa dzakara isma rabbih, dan menyebut nama Tuhannya. Maksudnya banyak berzikir kepada Allah. Fasalla, lalu dia sholat, lalu melaksanakan ibadah sholat, ibu-ibu sekalian. Ayat ini selain memberitahu orang-orang yang beruntung, yaitu orang-orang yang membersihkan hatinya, orang-orang yang berzikir kepada Allah, dan orang-orang yang sholat, juga memberitahu cara untuk membersihkan hati, ibu-ibu sekalian. Dikasih tahu dengan ayat ini, agar hati kita bersih, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan banyak berzikir, hati kita akan bersih, ibu-ibu sekalian. Lalu kita perhatikan sholat, ibu-ibu sekalian. Sholat itu penting. Tidak boleh urusan-urusan dunia kita mengalahkan urusan sholat, ibu-ibu sekalian. Apalagi urusan jalan-jalan, apalagi urusan pergi arisan. Jangan sampai mengalahkan sholat, ibu-ibu sekalian. Urusan bisnis yang miliaran juga nggak boleh mengalahkan sholat sampai nggak dikerjakan, ibu sekalian. Apalagi alasan-alasan yang sepele, ya apalagi yang nggak ada duitnya, ibu-ibu sekalian. Kita betul-betul gigih, sholatnya terlantar. Maka na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai, ibu-ibu sekalian. Jangan sampai karena nonton bola lalu nggak sholat, ibu-ibu sekalian. Di sini nggak ada, ibu-ibu sekalian. Iya, nggak ada. Ibu-ibu udah nonton bola. Iya, makanya di sini perhatian sama sholat semua. Amin. Ya, jadi kan biasanya sholat bola biasanya malam ba'da isya. Datangnya asar udah berangkat. Tuh maghribnya di mana, isanya di mana, ibu-ibu sekalian. Itu sekedar gambaran misalkan kalau di stadion, ibu-ibu sekalian. Jadi kita harus memperhatikan urusan sholat, ibu-ibu sekalian. Kalau sholatnya rapi, sholatnya kita perhatikan, insya Allah urusan-urusan kita mudah, bu. Jadi urusan Allah itu kita utamakan. Nanti urusan kita Allah yang mengutamakan, ibu-ibu sekalian. Ini rajin sholat nih, maka Allah mengutamakan urusan kita. Tapi kalau kita menyepelekan urusan Allah, maka urusan kita jadi berantakan, ibu sekalian. Akhiratnya berantakan, dunianya juga berantakan, ibu sekalian. Orang-orang yang gigih kerja, ibu sekalian, Allah takdirkan nggak punya duit, tetap nggak punya duit, ibu-ibu sekalian. Orang yang bisnisnya sungguh-sungguh gigih berjuang mati-matian, kemudian dia nonton tentang motivator biar semangat kerja, nggak punya, Allah takdirkan duitnya dikit juga, ibu-ibu sekalian. Maka tidak cukup hanya dengan usaha dan berdoa. Dekatkan diri kepada Allah, ibu-ibu sekalian. Kita berusaha seperti yang seharusnya kita berusaha. Lalu jangan lupa sholat lalu berdoa, ibu sekalian. Sholat lalu berdoa. Kalau doa aja nggak sholat, ya sama juga bohong, ibu sekalian. Jadi dia jauh dari Allah. Lalu doa
ya nggak dikabulin ibu sekalian. Sama dengan orang yang nggak kenal nama kita, tahu-tahu minjem duit dong, padahal dia nggak kenal, ya siap nggak mungkin dikasih ibu-ibu sekalian. Nah kita jauh dari Allah, minta kepada Allah, sholat nggak pernah, sholat malasnya nggak dikabulkan ibu-ibu sekalian. Jadi oleh karena itu sholatnya benerin, insya Allah di sholatnya dibenerin, berdoa ibu sekalian. Jangan Allahumma lantas jalan bu, tapi Allahumma antas salam. Minimal kalau kita sholat, habis sholat istighfar, astagfirullahaladzim, lalu kita baca Allahumma antas salam, sampai situ. Kemudian kita tambah dengan zikir yang 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, lalu doa ibu-ibu sekalian. Nah minimal sampai situ bu, minimal sampai situ. Astagfirullah, 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 boleh. Astagfirullahaladzim. Lalu kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam, terus sampai ya zal jalali wal ikram. Lalu kemudian kita zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu kita rutinkan bu. Nah itu insya Allah dengan demikian kita menjadi orang yang mengutamakan Allah. Kalau Allah kita utamakan, urusan kita diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala ibu sekalian. Lalu kita doa. Doanya nggak bisa bahasa Arab, dia bahasa Indonesia ibu sekalian. Habis zikir Allahu Akbar 33 kali, doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ibu sekalian. Rutinkan itu ibu sekalian. Insya Allah urusan kita jadi lebih mudah dari sebelumnya ibu-ibu sekalian. Baru sholatnya udah beres, sholat 5 waktunya udah beres, baru tambah memperbanyak ibadah sunnah. Misalkan sholat tahajud, kita tambah dengan tahajud. Karena ibarat telepon itu adalah telepon umum, tapi tahajud itu jalur khusus ibu-ibu sekalian. Kalau jalur khusus lebih nyambung lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pakailah tahajud ibu-ibu sekalian, minimal 2 rakaat ibu-ibu sekalian. Nah, itu insya Allah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita untuk bahagia kita perbaiki hati kita ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari harta benda dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi di akhirat nanti ibu sekalian, harta yang banyak, uang yang miliaran, rumah yang megah tidak berguna sama sekali ibu sekalian. Anak-anak yang membanggakan, misalkan di dunia punya anak yang berprestasi, tiap sekolah ranking 1, kemudian kerjaannya mudah, jadi direktur, anaknya jadi direktur, pada membanggakan semua, tidak berguna lagi di akhirat ibu sekalian, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Maknanya adalah hati yang bersih. Jadi di akhirat nanti adalah hatinya kotor, masuk neraka, hatinya bersih, masuk surga. Pilihannya gitu doang ibu-ibu sekalian. Kalau di dunia kita tidak memperbaiki hati, tidak membersihkan hati, maka sampai ke akhirat masih tetap berlaku ibu-ibu sekalian. Kalau kita kena penyakit jasmani bu, kita penyakit kanker, bukan kantong kering, bukan, kanker beneran. Jadi punya penyakit kanker, kemudian makin membengkak, dioperasi sudah, harus dikemo, paling ujung-ujungnya meninggal dunia ibu sekalian. Meninggal dunia, amalnya baik, masuk surga ibu sekalian, mendapat nikmat kubur ibu-ibu sekalian. Kita punya penyakit yang mengerikan, tetap akhirnya adalah kematian. Setelah itu selesai ibu sekalian, penyakit itu selesai. Tapi kalau kita orang soleh, mendapat nikmat kubur, lalu nanti masuk surganya Allah. Tapi kalau kita punya penyakitnya, penyakit hati ibu sekalian,
iri kepada orang lain, benci kepada orang lain, tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan, maka orang tersebut, ibu-ibu sekalian, ketika kematian tidak berhenti sampai situ, ibu sekalian. Lalu ketika di alam kubur dia mendapatkan siksa kubur, di akhirat mendapatkan nerakanya Allah. Nauzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, Allah akan tambah penyakit-penyakit orang tersebut. Walahum azabun alim, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta, ibu-ibu sekalian. Jadi penyakit hati di dalam ayat ini menyebabkan orang tersebut diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ibu-ibu sekalian. Jadi penyakit hati, penyakit rohani itulah yang akan terus berlanjut kalau kita tidak membersihkannya waktu di dunia, ibu sekalian. Maka di dunia ini kita nggak boleh benci sama orang, dengki sama orang, kemudian amal kita ria, pamer, ingin dipuji. Itu penyakit-penyakit hati, ibu sekalian. Sombong, merasa hebat, merasa paling pintar. Misalkan saya merasa paling pintar nih, nah itu sombong, ibu sekalian. Kayaknya nggak ada nih ustadz yang pintar di wilayah ini. Nah misalkan begitu, misalkan dalam hati, ibu sekalian, itu namanya sombong, ibu sekalian. Nah itu nggak boleh, ibu sekalian. Itu jadi kemudian ujub itu merasa hebat, merasa ketaatannya bukan anugerah Allah, tapi merasa kehebatan dirinya sendiri. Nah itu ujub, ibu-ibu sekalian. Nah penyakit-penyakit hati seperti itulah yang akan menyebabkan orang tersebut disiksa oleh Allah. Maka harus dibersihkan waktu di dunia, ibu sekalian. Dibersihkannya dengan banyak istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ketika sadar, istighfar. Oh ya, saya tadi sombong. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh ya, saya tadi benci sama orang. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi setiap kita berasa punya penyakit hati, istighfarkan, ibu-ibu sekalian. Insya Allah penyakit hati itu akan hilang dari dalam diri kita, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan taqulu dzalika yabqa min daronihi qalu la yabqa min daronihi." Apa pendapatmu wahai para sahabat, jika sekiranya ada orang yang di depan pintu rumahnya ada sebuah sungai yang sangat jernih airnya, lalu orang tersebut mandi setiap hari 5 kali, apakah orang tersebut masih akan kotor? Maka para sahabat menjawab, tidak ya Rasul, orang tersebut akan bersih, orang tersebut akan harum dan akan wangi, karena setiap hari mandinya 5 kali di sungai yang jernih airnya. Itu kata sahabat, ibu sekalian. Qala, Rasul bersabda, fadzalika mislus shalawatil khamsi. Begitu juga sholat 5 waktu bisa membersihkan kotoran-kotoran hati kalau sholat 5 waktunya dikerjakan dengan sebaik-baik mungkin, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat itu ternyata perlu diperbaiki, Bu. Kok saya sholat tapi urusan belum beres-beres, hatinya masih kotor? Perlu perbaikan sholatnya, ibu-ibu sekalian. Karena kata Rasul, orang yang sholat 5 waktu, setiap hari sholat 5 waktu, seperti orang yang membersihkan tubuhnya sehingga tubuhnya bersih. Kalau sholat 5 waktu berarti hatinya bersih, ibu-ibu sekalian. Nah, sholatnya diperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Cek dulu sesuai fikih nggak nih. Nggak sesuai fikih, ya dianggap salah, ibu-ibu sekalian. Dia sholat syarat rukunnya nggak diperhatikan,
syaratnya nggak diperhatikan, rukunnya nggak diperhatikan, lalu dia sholat, maka sholatnya tidak sah, dia tidak tahu. Nauzubillah min dzalik, ibu sekalian. Kalau kita sudah yakin sholatnya sesuai fikih, lalu kita tinjau lagi khusyuk enggak kita sholat, ibu-ibu sekalian. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Jadi sholat itu diterima atau tidak berdasarkan kekhusyuan orang tersebut. Ini setelah sah, ibu sekalian. Pertama, sholatnya sah, syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi. Lalu kedua, dia khusyuk apa tidak, ibu-ibu sekalian. Kalau tidak khusyuk, maka dia hanya menggugurkan kewajiban. Artinya dia nggak dosa, udah sholat selesai, lalu sholatnya nggak ada nilai, ibu-ibu sekalian. Jadi ibarat anak ngerjain tugas nilainya 0, anak ngerjain tugas nilainya 0, anak ngerjain tugas nilainya 0, tapi dia nggak dihukum. Kenapa nggak dihukum? Udah ngerjain tugas. Nah, kita jangan nilainya 0 terus, ibu sekalian. Sholatnya kita tingkatkan menjadi sholat yang khusyuk, ibu-ibu sekalian. Gimana agar sholat kita khusyuk, ibu-ibu sekalian? Para ulama mengajarkan agar sholat kita khusyuk adalah renungkan saja yang kita baca, ibu sekalian. Kita baca apa? Kita renungkan, artinya insya Allah sholat kita khusyuk, ibu-ibu sekalian. Tapi kalau kita sholat asal baca, enggak kita renungkan, lalu asal gerak, ya tunggang-tungging, ibu-ibu sekalian, maka sholat kita bisa saja menggugurkan kewajiban, tapi nilainya 0, kan sayang, ibu-ibu sekalian. Jadi sholat diperbaiki, insya Allah hati kita makin bersih. Hati kita makin bersih. Dengan hati kita bersih, ibu sekalian, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peristiwa besar, peristiwa berat, dia tenang. Kenapa? Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang yang jauh dari Allah, urusan-urusan kecil akan merepotkan dirinya, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang hatinya bersih, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mampu melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui, dan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Wilayah kita RW 015 Masjid Al-Amin dan sekitarnya senantiasa tenang, senantiasa damai. Allah jaga dari segala macam musibah, bencana maupun penyakit, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nazzim ahwalana wa hassin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa 'asimna minal bala'i wal waba'i wat ta'un wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu. Allahumma yassir lana al-intizama fi jami'il umuri dunyawiyyati wad diniyah wa hasil muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasy syarri wal isyan. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.